I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Dwi Putri dengan NIM 222100262, Prodi Perbankan Syariah. Mata kuliah Aspek Hukum Perbankan Syariah akan mempresentasikan dengan materi menganalisis bank garansi dan ruang lingkup surety bond. Di sini saya akan menyampaikan pengertian bank garansi. Bank garansi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu guaranty, dalam bahasa Belanda yaitu garanti yang berarti jaminan. Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 23/88/KEP/DIR tahun 1991 menyatakan bahwa garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin mengalami cedera janji. Warkat bank adalah surat yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak ketiga apabila yang menerima jaminan wan prestasi. Pengertian bank garansi menurut para ahli, salah satunya yaitu Muhammad Jumhan, menyatakan bahwa bank garansi adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank. Maksudnya adalah bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikatkan dirinya kepada penerima jaminan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dan adanya syarat-syarat tertentu. Bank garansi terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan tertentu atau menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur. Hal ini dapat dijumpai dalam praktek pemborongan bagian dalam bentuk khusus yang disebut tender garansi atau tender bond atau jaminan penawaran. Juga dalam bentuk performance bond atau jaminan pelaksanaan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Nur Akbar dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang macam-macam bank garansi. Yang pertama yaitu bank garansi untuk penangguhan biaya masuk, merupakan bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan pemilik barang guna untuk penagihan pembayaran biaya masuk atau barang yang dikeluarkan oleh pelabuhan. Terus penangguhan biaya masuk tersebut ketika di luar kebutuhan sebagai jaminan bisnis tertentu. Bank garansi yang diajukan juga dilakukan untuk aktivitas penangguhan pembayaran. Untuk hal ini, jaminan ditunjukkan kepada kantor bea cukai yang diajukan oleh pemilik barang terkait pembayaran bea masuk barang yang ke dalam negeri pemilik. Terus yang kedua yaitu bank garansi untuk pita cukai tembakau. Untuk merupakan bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan yang dijamin. Dalam hal ini adalah pengusaha rokok guna untuk penangguhan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok-rokok yang dikeluarkan pabrik. Bank garansi umum diterbitkan untuk keperluan perdagangan ekspor dan impor yang melibatkan bea cukai. Salah satunya adalah pita cukai tembakau. Untuk hal ini, perusahaan yang bergerak di pengelolaan tembakau mengajukan bank garansi. Bank garansi untuk diteruskan kepada kantor bea cukai sebagai bentuk penangguhan pembayaran pita cukai tembakau. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun macam-macam bank garansi yang ketiga yaitu bank garansi tender dalam negeri. Bank garansi tender dalam negeri yaitu bank garansi yang diberikan kepada pemberi pekerja untuk kepentingan nasabah yang akan mengikuti tender dalam negeri sesuai dengan apa yang disepakati. Seperti contoh dalam kasus ini, bank garansi ini diberikan kepada bauhir atau pemberi pekerjaan untuk kepentingan kontraktor yang akan mengikuti tender. Nantinya bank garansi akan
memberi jaminan bahwa pihak kontraktor yang memenangi tender harus bisa menyelesaikan kewajiban sesuai perjanjian yang sama-sama disepakati. Yang keempat, yaitu ada bank garansi pelaksanaan pekerjaan. Bank garansi pelaksanaan pekerjaan merupakan bank garansi yang diberikan kepada bauhier untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan. Garansi bank ini diterbitkan oleh bank untuk menjamin kepastian pekerjaan suatu proyek atau untuk menjamin performance salah satu pihak melakukan transaksi. Seperti halnya pelaksanaan yang dijelaskan sebagai bank garansi bisa difungsikan sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan. Untuk hal ini, pemilik proyek mengajukan jaminan untuk kepentingan kontraktor dalam menjamin pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang disepakatinya. Kemudian, pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Para pihak dalam perjanjian bank garansi. 1. Pihak penjamin. Dalam hal ini adalah bank yang menerbitkan jaminan atau bank garansi kepada pihak pemberi kerja atau pemilik proyek. Pihak menjamin dalam jasa bank garansi ini adalah pihak bank. Pihak bank lah yang akan menerbitkan jaminan tersebut kepada nasabahnya yang memiliki kepentingan dengan pihak lainnya. Bagi pihak bank garansi tersebut berfungsi sebagai salah satu sarana untuk memberikan bantuan fasilitas berupa jaminan yang bertujuan untuk memperlancar transaksi yang dibuat nasabah dan krediturnya. Selain itu, bank juga akan memperoleh biaya jasa yang dibayarkan nasabah dalam penerbitan bank garansi ini. Jaminan lawan atau kontrak garansi yang diberikan juga akan meningkatkan kredibilitas bank. 2. Pihak terjamin. Pihak terjamin ini merupakan penyedia barang atau jasa yang bekerja sama dengan pihak penerima jaminan. Pihak jaminan ini merupakan nasabah bank yang akan mengajukan serta membuat permohonan penerbitan bank garansi. Kesepakatan pemberian bank garansi oleh pihak penjamin atau bank sendiri diatur dalam suatu perjanjian yang disebut dalam pasal 1824 BW. Pasal tersebut mengatur bahwa jaminan harus ditentukan secara tegas meskipun tidak harus secara tertulis. Namun selayaknya jaminan lain, bank garansi ini akan dituangkan dalam akta tertulis yang sah secara hukum untuk menjamin kepentingan hukum para pihak yang terlibat. Untuk dapat menerbitkan bank garansi ini, pihak terjamin atau nasabah harus memiliki simpanan di bank pemberi jaminan. Simpanan ini bisa berupa deposito atau giro. Jumlahnya pun setidaknya harus sama dengan jumlah uang jaminan yang tertera di bank garansi. Fungsi jasa bank garansi bagi terjamin sebagai syarat untuk mengikuti suatu proyek atau pekerjaan yang memperlancar transaksi. Selain itu, bank garansi ini juga bisa meningkatkan kepercayaan obligi pada perusahaan tersebut. 3. Pihak penerima jaminan. Dalam hal ini adalah pemberi kerja atau pemilik proyek, penerima jaminan atau bank garansi. Sebagai akibat adanya perjanjian antara pemberi kerja atau pemilik proyek dengan kontraktor atau pelaksana. Untuk menerbitkan garansi bank, pihak kontraktor atau pelaksana atau nasabah harus memiliki simpanan pada bank pemberi jaminan. Jumlah simpanan atau deposito minimal harus sama dengan nominal bank garansi yang diterbitkan. Untuk penerbitan bank garansi, pihak kontraktor atau pelaksana harus membayar sejumlah uang yang diberikan kepada penerbit bank. Sebagaimana ketentuan yang mengatur isi bank garansi antara lain diatur masalah klausa, yakni ketentuan yang mengatur bahwa dalam fungsinya sebagai penanggung, maka pihak bank akan melepaskan hak istimewanya sebagaimana yang diatur dalam pasal 1831 KUH Perdata. Manfaat yang diterima penerima jaminan atas penerima bank garansi menjamin terlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian. Prosedur permintaan bank garansi. Prosedur permintaan bank garansi terdiri dari dua macam, yaitu 1.
membuat surat pengajuan permohonan penerbitan kontrak bank garansi dari calon terjamin untuk ke perusahaan penjaminan. Yang kedua, membuat surat pengajuan permohonan penerbitan bank garansi dari calon terjamin untuk ke bank penerbit bank garansi. Surat pengajuan permohonan harus mencantumkan beberapa hal, yaitu terdiri dari 1. Jenis jaminan bank garansi yang akan diterbitkan. 2. Nama bank penerbit bank garansi yang akan digunakan. 3. Nama dan alamat terjamin. 4. Nomor NPWP terjamin. 5. Nama dan alamat penerima jaminan. 6. Nama paket pekerjaan. 7. Nilai kontrak. 8. Nilai jaminan. 9. Masa berlaku atau periode bank garansi. 10. Dokumen khusus. Yang ke-11, nama dan jabatan penanggung jawab terjamin. Yang ke-12, nomor KTP dan NPWP penanggung jawab terjamin. Yang selanjutnya, jaminan lawan pada bank garansi. Di samping biaya yang dikenakan terhadap nasabahnya, permohonan bank garansi juga harus disertai jaminan lawan yang sepadan. Jaminan lawan akan diberikan oleh nasabah kepada bank sebagai jaminan terhadap resiko yang mungkin timbul kemudian hari. Dalam menentukan besarnya jaminan, pihak bank selalu berpedoman pada ketentuan bank sentral dan kelaziman yang berlaku di dunia perbankan. Oleh karena itu, bank garansi mengandung suatu tingkat resiko, maka pertimbangan tentang resiko ini perlu diperhatikan. Pihak permohonan dituntut untuk menyediakan jaminan lawan. Adapun bentuk jaminan lawan yang diberikan antara lain dapat berupa uang tunai, giro atau tabungan dibekukan, sertifikat deposit, surat-surat berharga seperti saham dan obligasi, sertifikat tanah, dan jaminan lawan lainnya. Dalam persyaratan dipenuhi, maka bank akan menerbitkan suatu garansi bank yang kemudian akan diberikan kepada nasabah, pemohon, atau terjamin. Selanjutnya, terjamin menandatangan surat perjanjian garansi bank serta membayar lunas biaya-biaya yang telah ditetapkan. Surat garansi yang diterbitkan oleh bank hendaknya memuat hal-hal minimal sebagai berikut. Pertama, judul garansi bank atas bank garansi. Kedua, nama dan alamat bank pemberi garansi. Ketiga, nama dan alamat terjamin. 4. Nama dan alamat penerima jaminan. 5. Nama transaksi antara terjamin dan penerima jaminan. Keenam, tanggal penerbitan suatu bank garansi. Ketujuh, jumlah uang yang dijamin oleh bank. Kedelapan, batas waktu untuk mengajukan klaim kepada bank. Kesembilan, dengan terlebih dahulu menyita dan menjual lebih dulu benda-benda milik terjamin dan dijadikan jaminan lawan. Ke-10, jangka waktu pembayaran oleh bank kepada penerima jaminan terhitung saat bank penerima tuntutan. Yang terakhir, tanda tangan pihak bank pemberi garansi. Ketentuan-ketentuan dan syarat lainnya tidak boleh dimuat dalam surat garansi bank antara lain. Pertama, sebagai syarat berlaku bank garansi terjamin terlebih dulu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Kedua, ketentuan yang menyatakan bahwa bank garansi dapat diubah